Simong Julian. Hari ini olahraga. Simong semuanya. Simu cantik. Majulah sedikit. Baru dia ngecas. Iya, seterok nambah. Saya mau Soho, Jibo cantik. Saya Monggio dan Ken. Simung Caca cantik. Simong. 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 Simong Aji cantik. Nanti boleh nggak minta? Boleh. Sorry ya. Plus pusata. Jenting. Simong Aji cantik. Ada ikut ngerebut kiri nih, daerah ngerebut dia lagi ngerebut semalam. Oh, dia udah ngerebut semalam.
Simong dia lah. Simong Keren. Sampai terluka ya? Iya. Kemarin itu orang panggil kain yang luput. Simong si An. Udah diikut ya. Tapi kenapa ya remo? Oi, oi. Yang bang ya, otawan. Simong jingit. Simong aci. Permisi Bante, saya mau pulang ya. Tadi siapa yang ngerti sama daerah? Si Bante, saya mau pulang. Simong. Permisi Bante, sama daerah pulang dulu ya. Simong Julian. Atas silanya biarin. Mau coba atas sila kayaknya. Tadi pagi kali ngit isi deh. Tidak boleh megang cowok gitu jadi. Beda. Jadi nyawa laki-laki.
yang lawan jenis. Enak pakai itu nih. Sila dulu pakai ini. Paling aja. Jadi nyolot ya. Bagi yang melaksanakan uposatha silang membaca di aradana uposatha silang, bagi yang tidak melaksanakan uposatha silang membaca di puja di hari uposatha. Mayang gante disaranina saha atang samana gadang uposatha yagama dunia prima. Ya, hari ini uposatha bertransit pada beberapa silang mesti menjaga ucapan, pikiran dan perbuatan. Jadi kita sama-sama bersila 5 dan 8. Bikin ucapan saya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucca sayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imang atanga samana gatang Buddha panyatang uposatang Imasarating imasa diwasang samadewa Abhirak hitung samadhiyami. Saya bertekad untuk melaksanakan uposatha silang yang mana sang Buddha telah menetapkan terdiri dari 8 silang sebagaimana telah dicatatkan ini untuk dapat menjaganya dengan baik, tidak akan mengingkari maupun melaksanakan sila untuk 1 hari dan 1 malam begitu memulai dari hari ini, serta semoga pahala yang dibagikan ini akan menjadi karakter faktor pendukung sebagai jalan menuju keimanan untuk waktu dekat ini.
sikaritra sadukang apamadena rakhi kapani Ama bante silena sugatiyanti silena boga sampada silena diputingyanti tasma silang wisodaye Ama bante sadu sadu sadu. Nah, hari ini hari Uposatha, bulan terang. Nanti siang jam 2 siang para bante akan ada pengulangan Patimokkha di wihara. Jadi mungkin karena sedang ada pembangunan, nanti pengulangan Patimokkha-nya di depan Kuti Lumpur. Bisa untuk pengulangan Patimokkha di mana saja, tidak harus di Dhammasala. Karena hari Uposatha juga, kalau bisa latihan juga tidak masalah. Bertekad, kalau belum sanggup, coba jangan tekad dulu, tapi coba dulu tes. Ada silanya tambahan lagi sampai 8 sila, 3 lagi belakangnya apalagi. Tidak pakai bunga-bungaan, wangi-wangian, alat kosmetik, perhiasan, tidak menari, menyanyi. TV mungkin dia tutup dulu, jadi tidak bisa nonton TV dulu, tidak bisa nonton drama. Tes seberapa kuat sih gitu kan. Kalau lihat zaman dahulu saja, zaman belum ada TV, orang-orang bisa hidup, tidak lihat drama bisa hidup. Kenapa zaman sekarang kita tidak lihat drama, itu seolah dunia ini entah mau bagaimana, entah mau hancur bagaimana. Udah kayak seperti orang kepanasan. Jadi kalau lihat nih, inilah buat latihan, manfaatnya itu. Jadi suatu saat misalnya tidak ada, tidak sampai menderita, karena sudah biasa latihan, adalah pelatihannya. Karena kan hidup kan tidak pasti, tidak tahu listrik akan ada terus atau tidak, tidak tahu televisi akan nyala terus atau tidak, gitu kan. Nah, kini pada saatnya tidak ada, bagaimana? Nah, kalau ada pelatihan, jadi kan sudah siap. Mau seperti apapun juga siap. Walaupun memang, bagaimanapun nantinya akan terbiasa sendiri. Karena memang ya tidak ada, nanti juga lama-kelamaan akan terbiasa sendiri. Tapi kalau coba, latih. Di saat ada pun, seperti tidak ada, juga kan akan lebih sedikit baik. Jadi ada pengendalian diri. Lihat Putri Yasodhara saja, bagaimana beliau di dalam istana dengan segala macam hiburan yang ada di dalam istana. Lihat yang lainnya, mungkin putri-putri yang lainnya yang pakai perhiasan, pakai wangi-wangian, segala macam, terlihat cantik. Tapi Putri Yasodhara nih, Bimba Yasodhara, beliau pilih jalan hidup seperti yang ditempuh oleh Samana Gotama, oleh Sang Buddha. Jadi beliau hidup sederhana, pakai hanya kain kuning, sampai akhirnya suatu hari raja mungkin tidak tahan juga. Raja lihatnya, Raja Suddhodana lihat sudah kehilangan anaknya, kan putranya pergi untuk jadi pertapa. Kini lihat di istana menantunya pakai cara hidup seperti model pertapa, tidak tahan juga. Mungkin lihat anaknya masih bisa tahan karena anaknya laki-laki.
dan di dalam hutan. Tetapi ini menantunya, yang sudah dianggap seperti anak sendiri, putri sendiri, di dalam istana harus menjalani seperti itu juga. Benar-benar tidak tega sekali. Makanya utus untuk bawa Sang Buddha dan kembali ke istana. Begitu sampai juga di istana nih, ceritanya di sana Sang Buddha bersama dengan Bante Sariputta. Di situ Bimba ya saudara lihat Sang Buddha, dia juga tidak tahan, benar-benar rindu, sudah lama tidak jumpa. Bahkan perginya pun kan tidak pamit. Saat itu Bimba ya saudara, putri Bimba ya saudara sedang tidur. Jadi begitu bertemu juga langsung berlutut pegang kaki beliau, pegang kaki Sang Buddha. Di sana Bante Sariputta lihat, Bante Sariputta juga coba menghalangi, karena Bimba ya saudara ini kan perempuan, tidak sepantasnya menyentuh Sang Buddha. Tapi Sang Buddha menghalangi Bante Sariputta, biarkan ya saudara melakukan apa yang ingin dilakukannya. Jadi peganglah kaki Sang Buddha itu, lututnya, sambil menangis-nangis di sana di kaki beliau. Lalu Sang Buddha pun memberitahukanlah di sini. Jadi beliau memang punya maksud, mengapa membiarkan putri Bimba ya saudara itu menyentuh tubuhnya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang merupakan pengecualian, gitu kan. Inilah Sang Buddha punya niat lain, maksud lain. Itu menangis-nangis di sana. Di sana Sang Buddha sadarkan putri Bimba ya saudara itu. Disadarkan, mengapa kamu menangis? Bukankah ini yang menjadi cita-citamu? Ketika sudah dikatakan demikian, barulah mulai sedikit terpikir, apa maksudnya, apa keinginan, sudah menjadi keinginannya. Di sanalah baru Sang Buddha sadarkan bahwa dahulu inilah cita-citamu. Jadi ketika pada zaman Buddha di Pangkara, ada di dunia di masanya. Buddha di Pangkara ini akan diundang ke satu wilayah, satu kampung atau desa sanalah. Kini ketika diundang, para penduduk desa lihat jalannya rusak, apa segala macam, karena mau kedatangan Sang Buddha beserta rombongan, mereka kerja bakti lah. Kerja bakti persiapkan agar jalan yang dilalui Sang Buddha itu bersih, tidak ada genangan air. Akhirnya mereka pun penduduk desa semua bekerja sama, gotong royong. Lalu begitu sampai tiba waktunya, Sang Buddha pun bersama rombongan mulai melakukan perjalanan ke sana. Lalu kini pada zaman itu Pertapa Sumedha yang sakti, Pertapa Sumedha, beliau pun terbang ke angkasa, melihat ada Sang Buddha bersama rombongan para biku akan lewat, akan datang ke desa. Dia tahu, terpikir dalam dirinya, kira-kira kebajikan apa yang dapat saya lakukan untuk Buddha di Pangkara beserta rombongan para biku sangga ini. Dia lihat sepanjang jalan yang akan dilalui. Ternyata sepanjang jalan yang dilalui, dia lihat ada yang masih belum selesai, ternyata masih berlubang, ada genangan. Gitu lihat di sana, wah inilah kesempatan. Beliau pikir ini kesempatan, peluang. Tapi beliau pilih cara yang lain. Kalau mungkin beliau gunakan kesaktiannya juga bisa, ubah jalan itu jadi bagus juga bisa. Tetapi beliau merasa kurang,
kalau hanya dengan kesaktian. Bagaimanapun, cobalah beliau akan gunakan tubuh beliau sendiri untuk menutupi jalan yang berlubang itu. Nah, jadi segera beliau turun ke sana, ke jalan itu, dan berbaring di sana. Begitu berbaring di sana, dan Sang Buddha pun beserta rombongan Bhikkhu Sangha, yang ratusan orang jumlahnya, lewat, diminta oleh Pertapa Sumedha untuk injak tubuh beliau agar tidak kotor. Jadi karena sudah Pertapa Sumedha ini meminta demikian, Sang Buddha pun menginjaklah tubuh dari Pertapa Sumedha ini beserta rombongan para bhikkhu. Begitu selesai semuanya melewati jalan yang rusak tersebut, kini Pertapa Sumedha pun duduklah bersujud menghampiri Sang Buddha. Lalu Sang Buddha pun menanyakan, Buddha Dipangkara, apa yang menjadi tekadmu? Kira-kira gitu lah. Karena mungkin Sang Buddha Dipangkara juga sudah tahu, inilah bakal punya tekad untuk jadi Buddha, bertekad menjadi sama Sang Buddha. Akhirnya di sana Pertapa Sumedha pun mulai menyatakan tekadnya bahwa beliau suatu saat, entah di zaman yang mana, ingin menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, itu tekadnya ini diutarakan. Buddha Dipangkara pun mulai melakukan perenungan, melihat ke masa depan. Lalu melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Pertapa Sumedha ini kelak mampu untuk menjadi sama Sang Buddha. Jadi akhirnya di sanalah diberikan ramalan pasti bahwa kelak Samana ini akan menjadi seorang Buddha yang lahir di kerajaan Kapilavastu, memiliki ayah Raja Suddhodana, ibunya bernama Ratu Mahamaya, lahir di keluarga kerajaan suku Sakya, kemudian menikah dengan seorang putri yang bernama Bimba Yasodhara, lalu memiliki anak bernama Rahula, kemudian meninggalkan istana sampai akhirnya menjadi Buddha, memiliki siswa utama sebelah kanan namanya Sariputta, sebelah kiri Moggallana, memiliki pembantu bhikkhu pendamping, bhikkhu pembantu Ananda. Di sana ramalan pastinya sudah dibuka semua oleh Buddha Dipangkara. Jadi mendengar ramalan tersebut juga kebetulan di sana ada salah seorang wanita. Jadi wanita ini mendengar Sang Buddha Dipangkara menyatakan demikian kepada Pertapa Sumedha. Wanita ini juga bertekad dalam hatinya. Tidak ada yang tahu, tapi dia bertekad sendiri. Dia bertekad bahwa ingin mendampingi sepanjang masa kehidupan dari Pertapa Sumedha ini dalam menyempurnakan paramita. Dari tekad itulah makanya sepanjang kehidupan dari Pertapa Sumedha setelah itu sebagai bodhisattva yang telah dapat ramalan pasti, Bimba Yasodhara di kehidupan itu sebelumnya juga menjadi pasangan, walaupun tidak setiap kehidupan tapi akan banyak, mayoritas banyak menjadi pasangan. Makanya akhirnya sampailah di kehidupan zaman Buddha Gautama, kehidupan terakhirnya itu. Jadi disadarkan oleh Sang Buddha, oh inilah tekadmu. Dan akhirnya sampai sekarang beliau sudah mencapai sampai sama Sang Buddha tersebut. Jadi sudah rampung. Jadi mengapa kamu menangis lagi? Jadi dari situ barulah Yasodhara mulai tersadarkan. Jadi ini satu kisah. Jadi semua ada ceritanya di dalam Buddha Sasana ini. Tambah lagi kalau misalnya kita lihatnya di dalam Buddha Sasana kita juga, kalau lihat riwayatnya rapi. Rapinya di mana? Rapi seakan benar-benar kalau misalnya kita pikir tidak bisa dijadikan bahan untuk dicela. Coba lihat, kalau misalnya lihat siapa bhikkhuni pertama di dalam Buddha Sasana. Bhikkhuni pertama di dalam Buddha Sasana justru bukan Yasodhara, bukan istrinya,
Sang Buddha tidak habis istrinya jadi bikuni duluan, nah, tapi jadi bikuni lebih dulu. Nah, ibu sambungnya Mahapajapati Gotami itu kan jadi rapi gitu. Kalau lihat, kalau misalnya ya coba ya saudara yang duluan, karena ya saudara juga posisinya saat itu kan sudah setengah pertapa juga, menjalankan uposatha sila juga terus menerus. Coba kalau saat itu dihabiskan juga aneh. Nah, iya habiskan duluan ya, karena pernah jadi istrinya kan begitu, tapi dia tidak. Nah, lalu samanera pertama siapa? Samanera pertama Rahula, anaknya. Siapa yang tabiskan? Bukan Sang Buddha. Sang Buddha tidak tabiskan samanera Rahula. Nah, Sang Buddha meminta Bhikkhu Sariputta sebagai upajaya tabiskan samanera Rahula. Nah, jadi kalau lihat, kelihatannya memang ada yang mana Sang Buddha itu punya perencanaan lain. Dan kalau lihat sampai inilah yang cukup mengagumkan juga di dalam Buddha Sasana kita. Nah, atau mungkin juga ada sisi kalau misalnya beliau sendiri yang tabiskan samanera Rahula, mungkin tak bandelnya, nakalnya seperti apa ya, yang tabiskan ayahnya sendiri. Tapi karena yang tabiskan kan pada Sariputta ya kan, ya jadi gurunya kan pada Sariputta, jadi dia takut juga orang lain. Nah ini jadi buat pemahaman kita. Nah, salah satu riwayat di dalam Buddha Sasana ini, karena kita belajar inilah, kita perlu balik lagi ke dasar-dasarnya, ingat-ingat lagi riwayat hidup Sang Buddha bagaimana, perjalanan beliau bisa sampai menjadi Buddha bagaimana, apa yang mendasari sehingga beliau ingin mengakhiri penderitaan, membantu menyelamatkan makhluk-makhluk hidup dari wata sangsara ini bagaimana. Ini kadang dasarnya ya penting. Bukan hanya sekadar langsung dhamma tingkat tinggi saja, karena kebanyakan juga beberapa lewat fase ini langsung lompat dhamma tingkat tinggi, saya langsung belajar meditasi saja. Tapi jadi anehnya apa, jadi sebenarnya yang dasar dari Buddha Sasananya jadi malah hilang. Namaskara juga sudah tidak mau namaskara, udah tidak tinggi ya. Buddha Saranang Gacchami apa itu ya? Mungkin beberapa itu tidak mau lagi, terlalu dasar itu, udah beda levelnya. Jadi makanya kadang itulah justru malah kembali ke awal, kembali ke dasar-dasarnya, justru itu akan jadi membentuk fondasi lebih kuat. Kalau misalnya lihat, kembalikan lagi meditasi memang dasarnya ya anapanasati, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ujung-ujungnya kita akan kembali ke sana lagi. Bahkan Sang Buddha sendiri katakan, kalau misalnya ada yang tanya, beliau katakan kepada para bhikkhu bahwa Sang Buddha tinggal dengan Brahma Wihara apa? Dengan Wihara Dhamma apa? Wihara Dhamma itu semacam perenungan. Jadi ketika kita hidup, kita kan ada perenungannya, kita berpikir apa saja di dalam pikiran kita, sati kita. Jadi disitulah Sang Buddha katakan bahwa Sang Buddha hidup dengan Wihara Dhamma, dengan merenungkan nafas masuk dan nafas keluar. Katakan seperti itu. Jadi Sang Buddha pun sudah mencapai penerangan sempurna, mencapai kebuddhaan. Beliau pun di saat tidak ada apa-apa, tidak ada apa yang perlu beliau selidiki, beliau juga kembali ke mode nafas masuk tahu nafas masuk, nafas keluar tahu nafas keluar. Itu memang di sini poin pentingnya. Jadi kita belajar seperti itulah untuk Buddha Sasana kita. Pada waktu mana ingat-ingat lagi dasar-dasarnya, sehingga kita punya keyakinan yang kokoh, tidak gampang goyah. Sambil siap-siapnya paling panjasa, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sanggarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha vivajantu sabarogo
นาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิดานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดดิโรวันนาโดปฏิบานาโดสุขัสสะดาธเมธาวีสุขังโสอดิกาชติอายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขันจะปฏิบานาโดดีกายุยาสวาโหติยาทายาตุปปายติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสดดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัดดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัดดาโสทิภวันตุเต Banyak lagi.